Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada awal video tadi, teman-teman sudah melihat ya kondisi kebun saya, dimana sekitar 15 hari atau kurang lebih 2 minggu kebun ini saya secara sengaja atau tidak sengaja saya tinggalkan tanpa saya urus, dikarenakan selain liburan akhir tahun dengan anak yang libur sekolah, dan juga ada kepentingan lain yang pastinya penting banget kalau saya share ke teman-teman ya. Intinya kebun saya ini saya akan coba rekonstruksi kembali, saya tangani, dan saya akan sharing cara saya mengatasi kebun yang lama ditinggal liburan. Mungkin di sini saya akan terangkan cara saya mengatasinya dengan cara sesuai dengan penyakit, sesuai dengan keadaan tanaman tersebut, baik itu tanaman itu kekeringan, terkena penyakit dan lainnya. Dikarenakan saya sendiri berpikir bahwa selama 2 minggu itu hujan selalu turun hampir setiap hari, dan kiranya tanaman saya pikir aman-aman saja, dan ternyata namanya cuaca tidak bisa kita prediksi, yaitu karena cuaca itu kuasa ilahi ya. Dan dampaknya pada kebun saya, pada tanaman saya, alhasil berbagai macam penyakit ada di sini di kebun saya ini. Yang disclaimernya sebelum saya terangkan, sambil saya jelaskan apa penyakit dan cara mengatasinya, disclaimernya ini jangan dicontoh sama teman-teman, cukup saya aja yang mengalami ya perihal seperti ini. Oke, biar videonya terlalu lama, biar tidak terlalu panjang juga videonya, saya sambil terangkan, saya sambil tunjukkan, dan mungkin saya teorikan dulu cara mengatasinya, dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk saya sharing pupuk apa saja yang saya pakai untuk mengatasi keadaan ini. Baiklah teman-teman semua, ya kita mulai dari tanaman ini. Ini adalah tanaman cabai yang emang sengaja saya pisahkan dan juga berpenyakit. Kemungkinan untuk yang penyakitan ini, tanaman cabai dan stroberi ini, yang setelah saya pisahkan, saya tidak akan urus, alias akan saya singkirkan ya. Dan tanaman cabai yang di tengah ini, yang tanpa paranet ini, yaitu tanaman cabai yang udah memasuki masa generatif dan sudah waktunya peremajaan. Seperti ini teman-teman. Ini tanaman cabai yang kuatnya, yang bagusnya. Terlihat banyak gulma di sini. Tetapi tanaman cabai ini masih bagus ya. Masih bagus, masih kokoh. Begitu juga yang di sini dan yang di sini. Terlihat tanaman cabainya kebanyakan gulma ya, Dan cara saya mengatasi gulma-gulma ini, kemungkinan setelah saya cabut, saya akan kasih mulsa, itu baik mulsa organik ataupun yang paling mantap lagi, saya akan kasih sekam bakar untuk mengatasi gulma-gulma tersebut. Dikarenakan mulsa organiknya ini juga sudah mulai habis ya. Yang tadinya saya kasih daun-daunan kering, dan daun-daunan itu ada yang bertebangan, ada yang sudah lapuk campur dengan tanah. Itu diantaranya yang pertama. Dan yang kedua, yang pastinya banyak dialami pastinya oleh teman-teman semua di saat tidak memperhatikan tanaman, yaitu penyiraman. Dimana pohon cabai ini ada yang kering seperti ini ya, ada yang kekeringan seperti ini. Dan untuk yang ini mungkin saya akan potong, saya akan ambil yang bagusnya untuk peremajaan seperti ini. Itu yang dialami pohon cabai saya yang di luar, yang tidak tanpa paranet, terkena banyak gulma, terjadi penumpukan gulma di media tanam, dan juga sebagian kecil kekeringan. Tetapi alhamdulillah ya, untuk buahnya sendiri
aman-aman saja, bahkan cepat matang dikarenakan cuacanya udah mulai banyak panasnya. Dan untuk yang di bawah paranet sendiri seperti ini nih, pohon cabai ya, cabai merah sama gulmanya. Banyak gulma yang menyerang, walaupun saya sempat kasih musa organik dari dedaunan. Dan ini praktik yang umum dialami oleh petani cabai, yaitu keriting daun. Keriting daun sendiri kalau seperti ini ya, mungkin saya akan pisahkan dulu ya tanaman ini, dikarenakan ini kalau didiamkan bersamaan dengan yang lain, yang mana yang lain masih bisa terselamatkan, masih bisa lebih cepat untuk penyembuhannya. Dan yang ini kemungkinan kita singkirkan dulu, karena di samping prosesnya lama, yang ini dengan yang ini juga khawatir mengajak tanaman-tanaman yang lainnya. Dan yang ini yang udah masuk masa vegetatif, walaupun di bawah paranet sama mengalami hal tersebut, yaitu keriting daun dan juga sedikit ada kebulai. Tetapi karena di bawah paranet, dari pohon-pohonnya sendiri masih kokoh tanpa kekeringan ya, mungkin sedikit agak kerontok. Dan kalau kita dekatkan di sini bisa kita lihat teman-teman, banyak semut. Itu artinya untuk tanaman cabai yang di sini, yang di bawah paranet, daun kebulai atau virus Gemini, dan juga ada serangan dari semut ya, dari semut. Maka dari itu untuk bagian sini saya fokus kepada pembenahan, perbaikan, dan juga penyembuhan daun. Mana apabila teman-teman mengalami hal seperti ini, untuk organiknya bisa teman-teman buatkan pupuk organik dari kunit atau kuning yang kita tumbuk, dan airnya kita bisa semprotkan langsung kepada daun-daun tersebut. Dan notabene kalau pupuk organik yang bisa menyembuhkan seperti kebulai ini dan juga mengusir semut seperti ini, yang notabene pupuk organik itu selalu respon, itu kepada teman-teman. Dan untuk ini sendiri tanaman hias, kemungkinan kalau jarang disiram malah bagus ya, malah bagus, subur-subur, tapi sedikit banyak ada gulma yang nyerang juga. Artinya kesemuanya ini kebanyakan gulma diserang oleh gulma. Dan karena angin, karena cuaca, pupuk ini, dan karena angin, karena cuaca, musa-musa organiknya itu, dan karena angin, karena cuaca, musa-musa organiknya tersebut lapuk, mengalami pelapukan dan terbang, dan juga sebagian terbang berserakan. Tambul rapot sendiri karena media tanamnya besar dan juga pohon-pohon besar, masih aman ya, masih aman. Ya mungkin kita akan kasih usaha tambahan agar lebih maksimal lagi untuk tambul rapotnya. Dan mungkin tambul rapot yang paling parah ini pohon jeruk, dan juga ini bling-bling sampai kuning seperti ini. Kemungkinan yang kuningnya akan saya buang, kuning-kuningnya ini, dan juga akan fokus kepada pemberian pupuk susulan yang fokus kepada unsur N atau nitrogen. Oke teman-teman, poinnya yang saya alami setelah 2 minggu saya tinggal liburan, tanaman-tanaman saya ini kekurangan unsur nitrogen dan juga terserang hama dan penyakit yang rata-rata dari daun, seperti halnya kebulai, seperti tadi banyak semut di area tanaman-tanaman yang masuk generatif, dan hampir semuanya ini terserang media tanamnya, terserang gulma. Dan untuk itu saya harus mempersiapkan seperti halnya musa organik baik dari dedaunan ataupun seperti ini kondisinya, kayaknya saya harus siapkan yang lebih banyak lagi, antara sekam mentah atau sekam bakar. Karena semuanya ini dampaknya kepada daun dan juga kekeringan.
Untuk untuk penanganan pertama, saya akan berikan pupuk seperti ini teman-teman. Pupuk seperti ini ya, teman-teman pasti tahu ini apa, NPK, disebut pupuk majemuk, yang pupuk yang biasa kita gunakan secara sintetis. Dan teman-teman juga apabila ada pupuk organik jenis NPK berganti NPK ini, silakan teman-teman menggunakan pupuk organik. Kondisinya ini darurat, kemungkinan pertama saya tidak mempunyai stok untuk pupuk organik tersebut, dan juga pupuk organik walaupun beli sifatnya slow respon. Maka dari itu, untuk keselamatan tanaman saya sebagian besar ini, untuk pertolongan pertama saya akan gunakan ini, gunakan pupuk majemuk dari NPK, yang mana untuk ember ini yang punya kapasitas 15 liter, saya akan gunakan 3 sendok ya. Karena untuk ukuran NPK ini, kalau untuk 1 liter air sekitar 1 sampai 2 gram tanaman. Anggap saja rata-rata ini kalau full 1 sendok ini 10 gram, dan untuk 15 liter air berarti sekitar 3 sendok ya pemakaian. 1, 2, 3. Oke, cuacanya udah mulai panas banget ini. Seperti ini, 1 ember 15 liter ini saya pakai 3 sendok NPK. Kalau untuk pohon-pohon yang di media tanam polybag seperti ini, kita tuangkan sekitar 150 mili. Dan kalau untuk tambolapot seperti ini nih, tambolapot seperti bling-bling ini, media tanam yang besar, kita akan tuangkan sekitar 300 mili ya, 300 mili. Dan notabene kalau penggunaan NPK ini jangan sampai langsung kena pohon ya, walaupun ini sifatnya kita cairkan dulu, khawatir malah bisa overdosis ya. Balum kalau pupuk sintetis suka dramatis ya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu tadi cara saya mengatasi kebun atau perkarangan yang saya tinggal selama kurang lebih 2 minggu. Yaitu pertolongan pertama, saya memberikan NPK ini, yang teman-teman bisa ganti dengan pupuk NPK organik dan sejenisnya, pupuk-pupuk yang bisa yang lebih kepada unsur N. Dan untuk penanganan lainnya, saya minta maaf karena kalau saya teruskan video ini mungkin lebih panjang dan khawatir teman-teman keburu jenuh. Maka dari itu mungkin di video ini akan saya bagi ya untuk keduanya, untuk versi keduanya, perbaikan perkarangan atau perkebunan yang lebih kepada perkarangan rumah, perbaikan perkarangan rumah atau kebun di rumah setelah kita tinggal liburan. Versi saya dan yang saya alami untuk perawatan seperti dedaunan dan juga cara atasi gulma dan sebagainya yang tadi awal saya terangkan. Next, pada video berikut saya akan lanjutkan. Terima kasih telah menonton sampai saat ini, sampai video ini, sampai sekarang ini. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya jelaskan dan jelas terangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.